Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur siang ini kami diberikan kesempatan kembali, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menerangi jalan-jalan kami. Firman-Mu boleh menyegarkan jiwa kami di tengah-tengah kesesakan dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema renungan kita siang ini, kasih berasal dari sorga, bukan dari dunia. Bacaan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah saudara, dalam bacaan kita ada ungkapan berkata kasih itu berasal dari Allah. Ini adalah penegasan bahwa kasih yang sesungguhnya bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari sorga. Nah kasih dari sorga inilah yang akan menjadi sarana bagi kita orang-orang yang sudah percaya untuk dapat mengasihi Allah dan sesama. Nah, kesalahan yang fatal apabila kita mengasihi berlandaskan kasih dari dunia ini. Firman berkata, jika seseorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Nah, saudara, apa perbedaan kasih dari sorga dan kasih dari dunia? Yang pertama adalah kasih dari dunia sifatnya semu, berbeda dengan kasih dari sorga yang tulus dan kekal adanya. Nah, kemudian yang kedua, kasih dari dunia sifatnya labil karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tetapi lain halnya kasih dari sorga atau kasih dari Allah yang sifatnya stabil tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Nah, kemudian yang ketiga, kasih dari dunia cenderung mengambil, cenderung memaksa, berbanding terbalik dengan kasih dari sorga yang cenderung memberi dan apa adanya. Nah, saudara-saudara, kita bisa saja melayani, menolong, atau memberi kepada sesama tanpa didasari kasih. Atau kita bisa saja melakukan segala sesuatu dalam dunia ini tanpa didasari kasih. Tetapi dalam 1 Korintus 13 ayat 1-4 mengatakan, apabila kita melakukan segala sesuatu tanpa kasih, itu sama sekali tak berguna. Itu sama sekali tak berfaedah. Kita sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Untuk itu, kasih kita harus selalu bersumber dari Allah dan bukan dari dunia ini. Karena Allah adalah sumber kasih. Karena sumber kasih akan menentukan murni atau cemarnya kasih yang kita miliki. Bila sumber kasihnya dari Allah, maka kasih kita pasti akan selalu tulus apa adanya tanpa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Tetapi bila sumber kasihnya dari dunia ini, maka kasih kita akan selalu dipenuhi oleh keegoisan. Saudara, kita pun harus ingat bahwa kasih pada hakikatnya harus selalu disertai dengan tindakan nyata. Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Fakta kelahiran Tuhan Yesus di kota Bethlehem adalah bukti bahwa Allah tidak sekedar berucap atau berkata-kata, melainkan Allah menyatakan tindakan dan perbuatan kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah berbuat demikian bukan karena apa yang ada dalam diri kita, melainkan apa yang ada dalam diri Allah, yaitu kasih-Nya. Saudara dan saya sudah menerima curahan kasih-Nya, dan kasih itu sudah ada dalam hati kita ketika kita percaya. Sudah sepatutnya, sudah seharusnya diaplikasikan dengan perbuatan dan tindakan sehari-hari. Dengan memiliki kasih dari sorga akan memampukan setiap orang percaya untuk membalas kejahatan yang kita terima dengan kebaikan yang kita berikan. Saudara, berdoalah kepada Allah yang mempunyai kasih agar kita dikaruniakan kemampuan untuk bisa mengasihi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.